heboh, ibarat sebuah benang kusut yang sulit sekali untuk diuraikan. Seperti itulah agaknya permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh Inara Idola Rusli atau Inara setelah viralnya dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret namanya dengan Insanul Fahmi, suami selebgram Wardatina Mawa. Hadirnya permasalahan ini seakan membuka kembali kasus lama yang mungkin sempat dimenangkannya saat itu. Tapi kini sang lawan seolah diberikan angin segar setelah Inara diduga terjebak dalam kasus yang kira serupa dengan permasalahan yang pernah dihadapinya saat itu. Lantas, seperti apa buka suaranya Tenri Ajeng Anissa, Tenten, menanggapi dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama mantan seterunya tersebut? Bagaimana pihaknya meniai soal laporan polisi tentang dugaan illegal akses yang kabarnya sudah dilayangkan oleh Inara? Dan lalu benarkah pula bahwa pihaknya kini menyebut bahwa yang dialami Inara adalah karma? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih terkait kasus yang menyeret nama Inara Idola Rusli atau Inara, mantan istri penyanyi Virgo Un tersebut, seperti diketahui kini namanya tengah viral karena terseret dalam kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret namanya dengan Insanul Fahmi, suami selebgram Wardatina Mawa. Ya, hadirnya permasalahan ini seakan membuka kembali kasus lama yang mungkin sempat dimenangkannya saat itu, tapi kini sang lawan seolah diberikan angin setelah Inara diduga terjebak dalam kasus yang kira serupa dengan permasalahan yang pernah dihadapinya saat itu. Melalui kuasa hukumnya Tenri Ajeng Anissa, Tenten mengkritisi laporan polisi yang dibuat Inara terkait dugaan illegal akses. Menurutnya, jika benar pihak yang menyebarkan video tersebut adalah Virgon, maka Inara tidak dapat menuduhnya melakukan illegal akses. Karena Virgon masih memiliki hak akses terhadap CCTV tersebut untuk memantau anak-anaknya. Dan inilah analisis hukum yang disampaikan Milano Lubis. Terkait masalah CCTV ini, yang katanya illegal akses. Ya, betul. Itu nah, yang memberi akses untuk kepada Mawa. Siapa sih yang mengirimkan video itu? Nah, kan katanya dugaannya adalah Virgon sendiri kan. Tapi kalau dari sisi saya, kalau memang rumah itu adalah masih rumahnya Virgon juga dan apalagi CCTV itu sudah ada lama ya untuk mantau dengan mantau anaknya atau segala macam, ya bagi saya sebenarnya bukan illegal akses, memang dia punya akses untuk itu. Kalau memang tidak punya akses, tidak diberikan akses, kenapa Virgon masih bisa mengakses? Kan gitu. Tapi apalagi kalau memang ternyata CCTV itu apakah memang sudah lama. Inara juga tahu Virgon bisa mengakses. Itu kan mesti inilah. Intinya masih, kalaupun sampai nanti dilaporkan ke polisi atau ini berlanjut ke pihak kepolisian, ya masih ada tahapan-tahapan pemeriksaan yang memperjelas lah posisi dari mana dapat video itu. Misalnya Inara sudah tahu bahwa CCTV itu sudah memang bisa diakses sama Virgon dari dulu ya. Kan kita bicara dari dulu nih, saat mereka masih bersama. Bisa jadi CCTV udah lama kan. Dan fungsi CCTV ini adalah dulu itu mungkin untuk mengawasi rumah, mengawasi anak-anak, karena Virgon kan sering keluar kota, kan bisa aja alasan seperti itu kan. Apalagi Inara tahu memang dia bisa mengakses dari dulu bisa mengakses. Kalau dari dulu bisa mengakses, ya nggak bisa dibilang illegal akses dong. Sampai melaporkan ya terkait illegal akses.
bisa mengakses CCTV itu. Tapi itu kembali lagi, tadi saya bilang, kalau dia lapornya terkait illegal access, memberikan informasi ITE ya, ke Virgon, kalau Virgonnya memang dari dulu punya akses untuk mengakses CCTV itu ya susah juga. Masih dalam perjumpaannya dengan awak media, Milano Lubis, kuasa hukum Tenten juga menjelaskan, jika 2 tahun lalu, kliennya juga sempat melaporkan Inara ke Polda Metro Jaya karena dianggap merusak hubungan kliennya dengan sang kekasih. Dan kembali ditambahkan oleh Milano, jika pada saat itu kliennya Tenten itu pun tidak menerima permintaan maaf Inara, sehingga tetap pada keyakinannya untuk melanjutkan laporan pencemaran nama baiknya kepada Inara di Polda Metro Jaya. Milano juga melanjutkan, jika hal yang dialami Inara kemungkinan adalah karma atas apa yang dulu sempat Inara tuduhkan kepada kliennya. Dari Tenten ya, dia merasa, ya sekarang Inara merasakan apa yang dulu dia rasakan. Karena kan dulu klien saya tuh Tenten itu dituduh kan sebagai selingkuhannya Virgon. Tapi ternyata faktanya apa? Saya bingung juga, dia kenapa jadi korban perselingkuhan? Si Inara korban perselingkuhannya dari mana? Dan dituduhnya ke klien kami. Buktinya apa? Dia sudah melakukan permintaan maaf terbuka waktu itu. Tapi kami tidak terima permintaan maaf itu. Hanya sebatas seperti itu. Apa permintaan maafnya terkait apa? Kan nggak disebut sama dia. Dia minta maaf ke klien kami, termasuk pacarnya pada waktu itu. Jadi sampai sekarang proses laporan kita, karena kita merasa terzolimi waktu itu, kita melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kepada laporan itu ditujukan kepada Virgon dan Inara karena tidak ada kaitan sama kita. Dan foto yang di-share itu pada waktu itu yang dipasang di IG-nya dia itu, IG-nya itu yang jadi bahan kita melaporkan itu bukan klien saya. Oke, kalau ini tuh berarti bentuk semacam karma gitu ya? Ya, ini iya, kalau menurut kita ya ini apa yang dulu dia tuduhkan, dia sekarang berbalik kepada dia. Ya ini cobaan buat Inara. Sementara itu menelisik kembali kemunculan Inara dalam preskonnya pada Jumat 20 November 2025 kemarin. Inara usai sang kuasa hukum memberikan klarifikasi tentang tak adanya lagi hubungan antara kliennya dengan suami dari sang selebgram. Setelahnya, Inara sempat menyatakan permintaan maafnya, namun bukan Mawa atau pihak lain yang diduga terdampak akibat permasalahan ini, tetapi permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan bahwa jika masih ada pihak yang mempercayainya, ia menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan selebihnya. Ia menyerahkan seluruh urusan ini hanya kepada Tuhan sebagai saksi atas setiap amal perbuatan manusia. Perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya. Yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setali 3 uang dengan sang mantan istri, Virgaun, yang ditemui awak media di tempat peristirahatan terakhir, aktor Gary Iskak pun sempat terlihat hadir. Namun tak memberikan komentar apapun saat ditanya seputar permasalahan yang tengah menimpa sang mantan istri.
Dan permasalahan lamanya dengan Tenri Ajeng Anissa, Tenten, yang kini seolah kembali terblow up. Bang, doanya sedikit bang. Doanya dong bang, buat sosoknya seperti apa bang? Bang Geri bang. Doanya bang. Ya memang seperti diceritakan sebelumnya, permasalahan ini ibarat sebuah benang kusut yang sulit sekali untuk diuraikan. Di tengah kontroversi yang melibatkan video CCTV dan berbagai tuduhan dugaan perselingkuhan, Insanul Fahmi, suami Mawa, di dalam podcast Dr. Richard Lee sempat terang-terangan mengaku bahwa dirinya telah menikah dengan Inara Rusli secara siri pada Agustus 2025 lalu. Ia juga menyebutkan bahwa dalam pernikahan siri tersebut, semua dilakukan sesuai syariat Islam, di mana terdapat saksi dan juga mas kawin. Dan masih dalam pengakuannya dalam podcast, Insan menyebut dari pertama kali mengenal hingga menikahi Inara, Insan mengaku bahwa dirinya adalah seorang duda. Hal itu dilakukan Insan lantaran mengaku dirinya tengah proses cerai atau talak 2 dengan sang istri. Selain itu, masih dalam wawancaranya bersama Dr. Richard Lee, Insan juga menjelaskan alasan dibalik keputusannya untuk berpoligami atau menikah lagi. Bahwa sebelum isu dugaan perselingkuhan ini diungkap Mawa ke publik, Insan sempat meminta izin kepada Mawa untuk menikah lagi. Heboh buka suaranya pihak Tenri Ajeng Anissa atau Tenten. Permasalahan ini seperti diketahui banyak membuat publik penasaran dengan seperti apa hukum di tanah air akan menindaklanjutinya. Dan melalui pernyataan langsung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, kita akan belajar banyak mengenai hal ini. Lantas seperti apa Hotman angkat bicara? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah memanasnya polemik yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi, sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut memberikan pandangannya. Dan seperti biasa, penjelasan Hotman langsung menjadi sorotan besar karena ia menguraikan persoalan ini dari sisi hukum pidananya secara lugas dan apa adanya. Dalam keterangannya, Hotman menegaskan bahwa laporan dugaan perzinahan bukanlah perkara yang mudah dibuktikan. Pasalnya, menurutnya, meski adanya sebuah pengakuan, dugaan ataupun kecurigaan, hukum tetap mensyaratkan adanya bukti kuat bahwa perbuatan itu benar terjadi antara kedua belah pihak. Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Kalau ada bukti. Tapi nikahnya sendiri tidak otomatis membuktikan adanya perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Ya, itu yang agak susah di situ. Memang sih secara logika kalau orang sudah nikah siri, ya hampir dapat dipastikan sudah melakukan hubungan intim. Tapi tetap di mata hukum perlu pembuktian. Harus ada pembuktian bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Itu namanya perzinahan. Oh, berarti dalam bentuk apapun itu buktinya memang harus ada, Bang? Harus ada. Kan bisa aja dia katakan kami udah nikah siri tapi puasa dulu gimana? Oh, iya. Hotman lebih lanjut juga memaparkan aspek lain yang tak kalah penting. Menurutnya, jika benar seorang suami menikah diam-diam tanpa izin dari istri sah, maka hal tersebut masuk dalam ranah tindak pidana. Dan ada 2 aspek hukum yang dapat dikenakan. Di antaranya, menurut Hotman, menikah lagi tanpa izin istri sah yang dalam aturan Indonesia memang dapat menjadi tindak pidana. Selain itu, pemalsuan atau rekayasa dokumen juga menurutnya berpotensi menjadi tindak pidana.
Misalnya ketika seseorang mengaku belum menikah demi melancarkan pernikahan berikutnya. Hal ini juga termasuk perbuatan pidana. Hotman menegaskan bahwa kedua aspek tersebut bisa diproses secara terpisah dari dugaan perzinahan dan justru lebih mudah dibuktikan secara hukum apabila terdapat data administrasi yang tidak sesuai. Kan suaminya ini udah nikah siri itu gimana Bang? Bisa nggak sih dilaporkan? Oke, seorang istri, seorang suami yang menikah, ya, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih Bang untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian apakah mereka sudah melakukan hubungan intim. Nah ternyata si istri sahnya juga ini nggak tahu Bang kalau misalkan si istri sirihnya ini juga nggak tahu kalau misalkan si suami ini cerai. Dia bilangnya cerai, tapi di satu Tapi kan nggak bisa loh. Kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan, berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Oh, seperti Ya. itu. Di sisi lain, belajar dari kasus yang sama, tim Intens Investigasi sempat meminta komentar dari selebgram Dennis Charyesta yang dahulu kabarnya sempat menjadi orang ketiga dalam biduk rumah tangga seorang selebriti top tanah air. Lantas apa kata Dennis Charyesta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Memanasnya isu dugaan hubungan antara Inara Rusli dan suami Wardati Namawa membuat selebgram yang dahulu kabarnya sempat menjadi orang ketiga dalam biduk rumah tangga seorang selebriti top tanah air. Dennis Charyesta angkat bicara. Dalam komentarnya, Dennis menyampaikan pendapat pribadi yang cukup pedas. Ia menilai bahwa dari pengalaman hidup seseorang yang pernah melewati banyak ujian, biasanya sulit rasanya untuk tidak mengetahui status asli pasangan, termasuk apakah seseorang masih beristri atau tidak. Ia merasa kecil kemungkinan Inara tidak mengetahui bahwa Insanul Fahmi memiliki istri. Ia menilai seseorang yang pernah berhasil mengungkap perselingkuhan di masa lalu biasanya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap tanda-tanda kecurigaan. Makanya Dennis menilai hal itu tidaklah wajar, apalagi juga disangkut pautkan dengan Dennis pernikahan siri yang disebut-sebut dilakukan secara diam-diam. Menurutnya, jika seseorang benar-benar yakin pasangannya single, maka pernikahan mestinya dapat dilakukan secara terbuka. Pernyataan ini sontak menambah panjang diskusi publik tentang bagaimana sebenarnya dinamika dan awal hubungan antara Inara dan Insanul Fahmi, serta bagaimana proses hukum yang kini sedang berjalan akan mengungkap duduk perkara yang sebenarnya. Menurut gue dari sebagai seorang mantan pendosa ya, dari kacamata seorang mantan pendosa nih ya, menurut gue ya, kalau menurut gue tahu lah, menurut gue sih nggak mungkin nggak tahu kalau menurut gue. Kenapa? Karena menurut gue dari hal yang dia terjadi udah asam garam kehidupan. Ya, terus itu bukti dari dia mantan suaminya aja dia berhasil jadi detektif menurut gue kan, menemukan kalau misalkan suaminya selingkuh. Jadi tidak semudah itu dia bakal percaya sama orang. Dan menurut gue dari orang yang dia tinggal di kota Jakarta ya, udah tahu asam garam asin pahit kehidupan Jakarta ya, jadi menurut gue nggak mungkin nggak tahu, kecuali kalau misalkan dia itu tinggal di dalam pedesaan yang nggak punya teman, nggak punya koneksi internet sama sekali, mungkin dia nggak tahu ya kan.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.